ditampilkan dalam channel Inyo Manis oleh Bapak Gracia Pelo yang menampilkan kesaksian dari kawan Ustadz Kainama yang di mana Ustadz Kainama pernah numpang di rumah beliau. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan klarifikasi STT Jakarta mengenai pengakuan Agustinus Christopher Kainama, sekaligus juga berusaha mencari sekolah di mana Ustadz Ahmad Kainama pernah sekolah di Tanakh Biblical Studies di Haifa, Israel. Kita akan coba browsing di internet, adakah lembaga yang bernama demikian di Israel. Mari kita lihat dulu klarifikasi dari STT Jakarta. Berikut ini inilah klarifikasi dari STT Jakarta yang ditampilkan dalam laman berita STFT Jakarta. Klarifikasi mereka diberi judul tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Klarifikasi mereka berbunyi demikian. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christopher Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya STT Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christopher Kainama. Fotonya jelas adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christopher Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka, karena memang STT Jakarta itu adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia. Hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid, atau mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja, karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christopher Kainama.
Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu mengklarifikasinya, perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan S Jakarta itu salah. Dan saya rasa kalau Ahmad Kainama tidak berani mengklarifikasinya, seharusnya umat sadar bahwa umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama. Demi banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ya, menghasilkan militansi yang palsu, bukan kebenaran. Nah, kalau S1-nya saja itu sudah palsu, bagaimana S2 dan S3? Selanjutnya, biografi Ustadz Kainama berdasarkan mualaf Center Hagia Sophia yang berkali-kali mengundang Ustadz Kainama untuk ceramah atau berdakwah. Di dalam biografinya dicantumkan oleh mualaf center. Saya yakin mualaf center itu jujur. Maka biografi yang ditampilkan mualaf center Hagia Sophia ini pastilah biografi yang benar, bukan biografi yang salah atau biografi yang hanya untuk menarik orang untuk datang dalam acara ceramah yang diselenggarakannya. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, tentunya tidak mungkin menggunakan berita-berita palsu. Ya. Menurut biografi yang ditampilkan Tanah Biblik, menurut biografi yang ditampilkan di dalam mualaf center, Ustadz Kainama ini lulusan S3 di Tanakh Biblical Study, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Nah, mari kita buktikan apakah ada lembaga dengan nama seperti ini. Kita coba browsing ya. Kita coba browsing di internet. Nah, Tanakh Biblical Study. Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Ya, kita browsing di sini. Ya, ternyata tidak muncul satupun nama lembaga itu. Yang muncul hanya nama lembaga itu dimunculkan hanya berkaitan dengan Ahmad Kainama semua. Ya, tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan apalagi di Israel yang merupakan dedengkotnya internet itu tidak menampilkan lembaga mereka di website internet. Itu tidak mungkin. Ya. Semua tentang Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel itu hanya website yang menampilkan dakwahnya Ustadz Kainama sendiri. Sementara Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel ini tidak muncul sama sekali. Itu lembaga apa? Masa Anda ada? Mungkin salah tulis, maka saya coba pakai yang Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Nah, ini juga nggak ada yang nama Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Tanakh Biblical Studies. Juga sama, tidak ada nama lembaga itu. Tidak ada nama sekolah ya perguruan tinggi dengan nama demikian. Ya, sampai halaman yang kedua. Ya.
tidak ada satupun yang namanya Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel. Apakah ini juga akan dituduh Ustadz Kainama sebagai cara untuk menjegal dia sehingga nama perguruan tinggi ini dihilangkan dari internet? Ini konspirasi untuk menjatuhkan saya, maka nama Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel itu tidak ada. Ya tentu saja kalau satunya saja itu tidak ada, mana mungkin S2 S3-nya ada ya. Jadi tidak ada nama lembaga seperti yang ditulis dalam bio. Ya jelas ya bahwa binatang yang manusia yang satu ini penipu. Ya, penipu dan membohongi umat, membohongi manusia ya. Jadi semua apa yang disampaikan semua adalah tipu semua ya. Jadi memang yang disampaikan oleh manusia ini memang penipu. Kemudian mari kita lihat apa yang dia dari hasil menipunya ini, apalagi yang ingin dia tipu umat dengan ocehan-ocehan dari binatang manusia Kainama, Ahmad Kainama ini. Kita lihat apa yang dia mau tipu lagi tentang ocehan-ocehan ini ya. Oke, kita lihat sama-sama. Santun dan bersama, begitu bukan deh? Jadi bahwa baik, insya Allah membaik ya. Ya, pangeran tampan dari Arab yang paling tampan. Kita saksikan penipu ini, binatang manusia penipu ini sedang melakukan penipuan terhadap umatnya sendiri. Ya, bukan kita. Kita tidak merasa tertipu. Umat Kristen tidak pernah merasa yang dibicarakannya adalah kebenaran, tetapi kasihan ya umatnya yang sedang ditipu oleh manusia yang mengaku ustadz ini. Yang tadi kita sudah lihat sama-sama bahwa semua dia lakukan untuk menipu. Jadi binatang ini, manusia ini memang dari awalnya sudah menipu. Oke, kita lanjutkan. Binatang aja Pak bilang. Jangan, kita nggak boleh. Yang pernah Anda lihat gambar pasukan dia manusia, jadi tapi yang memang sifatnya binatang. Yesus itu orang bukannya di belakang Maria gitu tambahin spasi New Advent and EW Advent and EW no and EW Advent and November N E Ya. ya Advent 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 Oh, ya. Advent pakai V Advent Advent.org org ya. Oke ya, silakan buka. Oh, ini dia.
klik. Ada. Itunya. Oke. Oke. Ya. Klik. Oke. Siap. Oke ya, kita skip dulu. Kita ikuti langkah dia ya. Di sini Saint Joseph Marriage New Advent ORG. Kita buka. Yang dia ikuti ya. Yang dia buka linknya ya. Kita buka sama-sama linknya. Oke, sebentar ya, kita buka dulu. Di sini kita sama-sama lihat ya, kita sama-sama lihat yang dia ketik. Ya, kita di sini sama-sama lihat. Ya, kita lihat di sini SP Joseph Marriage New Advent Advent.org. Iya, Advent.org ya. Nah, kita sudah lihat ya, kita buka di sini. Sorry ya, kita ke Google dulu. Oke. Di sini ya, Saint SP Joseph Marriage New Advent .org. Sama ya. Sama ya yang tadi dia buka ya. Kita lihat lagi. Ya, di sini yang dia buka. Ya, di sini Katolik Saint Joseph New Advent. Ya, kemudian kita buka. Oke. Dia katakan di sini marriage ya. Oke, marriage ya. Kita sampai di sini dulu marriage. Oke, kita lihat yang dia katakan tadi. Oke. Mana tadi? Tadi dia katakan marriage ya. Tadi kita sudah lihat. Oke. Mana tadi? Aduh, hilang. Nggak ada itu si bolat itu Pak Lidara. Ya nggak apa-apa. Kita lihat aja. Kita lihat apa yang dia omongkan. Apa yang dia mau tampilkan. Ya. PH ya. Spasi MARS. Bukannya di belakang Maria gitu tambahin spasi New Advent NEW Advent NEW no NEW Advent N November Ya. Ya. udah Ya. Advent 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 Oh, ya, besok. Advent pakai V Advent
ORG. ORG. Ya. Kita lanjut lewati aja ya sampai Blok plus. ke Oke. sebentar. ORG. Ya. Oke. Ya. Ya. Silakan buka. Oh, ini dia. Klik. Ada. Itu nyampe. Oke. Oke. Ya, klik. Oke. Siap. Iya. Ini paragraf pertama ya. Paragraf kedua di blok. Coba geser ke bawah. Geser. Oke, stop. Itu ditutup dulu deh. Itu tanda kali dulu streaming map easy itu. Oh, siap. Oke. Ke bawah cari marriage, cari MARR. Geser ini residence tulisannya. Geser ke bawah. Genealogi residence. Terus geser ke bawah. Nah, itu marriage. Ada tuh MARR ya. Ya. Oke. It's probably Nazareth town space. Ke bawah lagi, ke bawah. Geser. Paragraf kedua di blok semua. Nah, itu dia. Ini dia. Geser. Ya. It will not be taught. Oke. Itu di blok. Di blok sampai blok plus. Oke. Udah situ aja. Oke. Kelebihan. Oke. Blok bawa ke Google Translate. Seperti biasa, Google Translate Inggris Indonesia. Oke. Kita mulainya dari sini, supaya kita nggak ngarang. Siap. Lalu mulai dibacakan. Tampak apa? Kita ini kan anak belakang rumah dong. Anak belakang rumah dong. Siapa tuh anak? Siapa tuh anak? Itu anak belakang rumah dong. Kalau di sana gitu begitu. Ya, silakan, Bung Ade baca. Oke. Kita baca. Ya. Tidaklah menarik untuk mengingat di sini, meskipun tidak dapat diandalkan kisah-kisah panjang tentang pernikahan St. Yosef yang terkandung Santo dalam- Yosef. Ya, Ya, Santo Yosef. Santo Yosef yang terkandung dalam tulisan-tulisan apokrifa. Oke, saya tandai dulu di sini ya tentang pernikahan Santo Yosef yang terkandung dalam tulisan-tulisan apokrifa. Ya, kita garis bawahi di sini apokrifa. Nanti kita akan lihat apokrifa itu apa. Ya, supaya kita jernih ya. Ya, apakah benar binatang atau manusia ini sedang menyampaikan kebenaran. Di sini jelas ditulis bahwa tentang pernikahan Santo Yosef yang terkandung dalam tulisan-tulisan apokrifa. Berarti tulisan yang sekarang dia pakai itu adalah tulisan-tulisan apokrifa, ya. Oke, kita lanjut. Ketika berusia 40 tahun, Yosef menikahi seorang wanita yang disebut Melka atau Eska oleh beberapa orang. Oke, sebentar bukan deh. Kita melangkah nanti apakah Yesus menikah apa tidak ya. Dia punya bapak itu yang aku hormati. Aku tidak menghina ya, aku tidak ketawa buat antuan. Ya, saya hormat ya. Tapi lihat ini coba. Joseph pada 40 tahun menikahi seorang yang namanya Melka atau Eska. Maria bukan? Maria. Maria atau bukan itu tulisannya? Oh, bukan. Melka. Melka itu siapa? Maka itu saudaraku Kristian, jangan suka maki-maki orang Islam, jangan ya. Nanti kalau kau begini, kau bagaimana? Ya, nanti kau mau jawab apa itu? Bukan saya yang tulis. Ini yang tulis itu adalah
ensiklopedia dari Advent Gereja dan juga Katolik ensiklopedia bahwa Yosef pada umur 40 tahun dia bukan menikahi Maria. Siapa? Ayo, Melka ini siapa? Tidak pernah ada dalam Bible. Jadi sebetulnya ini siapa? Anak. Betul. Ayo. Ini jangan begitu lah. Kita biasa-biasa aja lah, ya. Jangan terlalu berlebih. Nah, gitu. Ya, teruskan Bung Ade. Sudah tahu ya istrinya Joseph siapa ya? Silakan. Iya, Melka. Silakan. Oleh beberapa orang, Salome oleh yang lain. Mereka hidup bersama selama 40 tahun, 9 tahun dan memiliki 6 anak, 2 putri dan 4 putra. Wow. Asiknya. Asik. Terus Bung Ade. Saya ulangi lagi ya. Iya, boleh. Memiliki 6 orang, ya. 40 tahun, 9 tahun dan memiliki 6 anak, 2 putri dan 4 putra. Yang bungsu adalah Yakobus, yang kecil saudara Tuhan. Wow. Saudara Tuhan. Wow. Saudara Tuhan ini, ya. Jangan salahkan lagi Ustaz Kenama nih. Ya silakan. Saya tuh kalau bahas tentang the Jesus marriage atau pernikahan, saya selalu ketawa Ustaz. Karena apa ya? Bukan rasa menghina, bukan, tapi rasa kepala tuh dibukakan gitu loh. Ya silakan. Iya. Oke. Setahun setelah kematian istrinya, ketika para imam mengumumkan melalui Yudea bahwa mereka ingin menemukan di suku Yuda seorang pria terhormat untuk mendukung Maria, saat itu berusia 12 hingga 14 tahun. Yusuf yang pada waktu itu berusia 90 tahun pergi ke Yerusalem di antara para calon sebuah mujizat, memanifestasikan pilihan yang telah Tuhan buat dari Yusuf. Dan 2 tahun kemudian kabar sukacita terjadi. Mimpi-mimpi ini seperti gaya Santo Jerome yang darinya banyak seniman Kristen mengambil inspirasi. Lihat misalnya Espousals of the Virgin karya Rafael tidak memiliki otoritas. Mereka tetap garis bawahi lagi di sini ya, bahwa di sini tulisan ini tidak memiliki otoritas. Berarti tulisan ini tulisan sampah, ya, tidak punya otoritas, tetapi mereka tetap merilis atau menyebarluaskan demi memperoleh popularitas, ya. Jadi jelas di sini ya, tidak memiliki otoritas, garis bawahi. Nanti kita bahas. memperoleh popularitas selama berabad-abad. Di dalamnya, beberapa penulis gerejawi mencari jawaban atas kesulitan terkenal yang timbul dari penyebutan saudara-saudara Tuhan dalam Injil. Tuhan dalam Injil. Dari mereka juga, kepercayaan populer bertentangan dengan semua kemungkinan serta tradisi yang disaksikan oleh karya seni lama, mempertahankan keyakinan bahwa Santo Yosef adalah seorang lelaki tua pada saat menikahi dengan Bunda Allah. Wow. Menikah. Sudah ya, terjawab semua. Ada
ini betul loh ya. Beta ketawa ini bukan menghina. Ya, coba apa ya rasa hati itu bagaimana ya? Selama ini dorang hina para Islam tuh para apa? Poligami ke apa? Ya, itu tuh bos besar itu baik. Santo Yosef Maria menikah usia 12 tahun. Bapak Yosef 90 tahun. Bapak Yosefnya 90 tahun. Kawan. Dan ini bukan tulisan Islam, ini tulisan Katolik Ensiklopedia. Sekali lagi, Katolika Ensiklopedia. Oke, sampai di situ ya. Jadi tujuan dia membuat ini untuk mengcounter atau untuk dalam tanda kutip balas dendam kepada umat Kristen yang mengolok-olok atau bahwa nabinya itu tukang poligami. Jadi dia mau membuktikan di sini bahwa tuh lihat tuh ya bapak tua kamu Yusuf itu juga orang tukang poligami. Jadi jangan menuduh umat Islam itu nabinya tukang poligami atau tukang main perempuan. Tujuannya dia itu, kita lihat lagi. Ya, bukan kayak nama yang bilang bukan tukang. Ini artinya apa? Saya mau bawa kemana ini? Saya mau bawa bahwa tidak pernah ada laki-laki yang sejak 14 tahun sampai 30 tahun dia harus. Suara Ustadz agak putus-putus ya. Apa karena jaringan ya? Ya, sekarang bagaimana? Iya, bagus Ustadz, bagus. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, budaya yang Yahudi dari tahun dulu tidak membiarkan laki-laki yang sudah masuk ke wilayah wilayah sudah masa sudah akil balik. Itu tidak dibiarkan lama-lama dalam posisi tidak menikah. Bahkan kita lihat itu catatan dari Katolika Ensiklopedia yang barusan kita baca. Duda tidak boleh lama-lama. Duda itu tidak boleh lama. Dia harus menikah dengan yang jauh lebih muda. Itu budaya Yahudi, kawan. Budaya Timur Tengah, kawan. Dan budaya ini adalah budayanya Yesus. Suka atau tidak suka, kau marah atau tidak, kau tidak terima kain nama atau bukan, kau harus terima ini. Yesus itu orang Yahudi. Kalau katanya tadi Yesus orang Lewi, kalau dilihat dari sisi teologis. Tapi kalau dilihat dari sisi manusia, dia takluk di bawah Yahudi. Orang dia tinggal di Bethlehem kok. Gimana? Jadi takluklah sama orang Yahudi. Dia takluk. Apa yang dibuat oleh Bapak dia harus sih. Joseph 40 tahun dia menikah dengan Mel. Atau ada juga yang di Nazaret namanya Salome. Tapi nggak apa-apa lah, itu soal nama saja. Dia punya 6 anak. Banyaknya bapak tua Joseph memang paling hebat. Sadar. Dia hebat ya. Dia hebat. Ini laki paling hebat. Laki paling hebat. Wow. Setelah dia menikah 40 tahun dengan Melka. Melka wafat. Dan Yahudi dengan budayanya tidak membiarkan. Kenapa? Bagus. Budaya Yahudi itu bagus. Kenapa? Bagus saya bilang. Kenapa? Jangan sampai laki-laki yang masih punya hasrat secara alamiah ya, secara natur untuk berhubungan seksual, itu dia justru melampiaskannya dengan cara yang salah. Perzinahan. Nggak boleh. Kita lagi.
ditolak. Dan pada saat menikahi Maria yang berumur 12 tahun kawan, Yosef berumur 90. Wow. Alangkah lucunya, alangkah absurd, alangkah gimana ya, sangat bertentangan dengan keberadaan